Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, serta selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah pemerintahan, pasti ada aja warganya yang tidak suka sama pemimpinnya, atau bahkan benci terhadap pemimpinnya itu. Padahal kebenciannya itu kadang tidak mendasar. Mereka benci bukan melihat langsung faktanya, tapi mereka benci hanya karena katanya. Seperti kebencian orang ini kepada presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo. Mari kita sama-sama simak isi surat yang ditulis oleh Bapak tadi. Ini adalah isi surat dari orang yang bukan pendukung Jokowi, bahkan pembenci. Kutipannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya bukan pendukungmu, bahkan saya pembencimu. Saya tak rela engkau kembali jadi presiden. Bukan karena harga-harga pada mahal, seperti kata orang. Toh kami masih mampu untuk belanja, padahal kami bukan orang mampu. Saya menolakmu karena masalah ideologi, masalah kapasitasmu, dan semua predikat tentangmu, seperti yang saya yakini selama ini. Maka ketika gempa menimpa kami, dan engkau datang berkunjung, saya tetap tidak respect. Toh itu tugasmu, Pak Presiden. Maka ketika engkau datang ke Lombok Utara dan masyarakat pada menyambutmu, saya diam saja dan hanya melihatmu dari jauh dengan rasa sinis. Bahkan saya melarang anak istri untuk ikut larut dalam euforia kegembiraan menyambutmu. Padahal saya lihat istri saya ingin juga mendekat, ikut salaman, bahkan berfoto-foto seperti yang dilakukan masyarakat lainnya. Sampai datang waktu sholat, kulihat Bapak Presiden tetap ingin sholat jamaah bersama kami, walau diingat sarana yang tidak memungkinkan. Dengan tenang Bapak Presiden menuju gentong biru, tempat penampungan air untuk berwudu. Sangat hati-hati dan memakai air sedikit sekali. Mungkin karena tahu air bersih sulit kami dapatkan, dan agar jamaah lainnya tetap kebagian air untuk berwudu. Lalu menyilahkan orang lain untuk berwudu di tempat itu. Sampai pada saat sholat, saya masih mencari-cari kesalahannya. Bacaannya standar-standar saja, seperti imam lainnya. Orang-orang pun bersalaman dengan Bapak Presiden tanpa canggung, tapi saya tetap menjauh dan tidak peduli. Ketika Bapak Presiden ikut tidur di tenda, saya diam-diam mulai memperhatikannya. Sosok yang mungkin sudah letih malam itu tetap tampil dengan penuh perhatian, menyapa rakyatnya dan berdiskusi pendek entah apa yang ditanyakan. Tubuh pemimpin itu rela merebahkan tubuhnya di bawah tenda beralaskan karpet di lapangan sepak bola ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sejak tidur di tenda ini, saya tidak pernah pulas, selalu was-was dan terbangun begitu mendengar bunyi apapun. Khawatir dengan gempa susulan, khawatir dengan semua kemungkinan buruk yang siap menimpa kami. Tapi malam ini, alam pun seperti diam, memberi kenyamanan untuk kami beristirahat. Begitu syahdu, begitu damai perasaan keluarga saya. Baru kali ini saya puas tertidur, seperti ada seorang yang melindungi kami, menjaga istirahat kami, berada di tengah-tengah kami seperti rakyat lainnya. Sebelum saya tertidur, saya masih melihat dari jauh sosok pemimpin itu terbangun, duduk, mengitari pandangannya, melihat dengan seksama pada rakyatnya yang bergelimpangan di atas tikar.
Bapak Presiden ikut merebahkan badannya, ikut bersama kami merasakan dinginnya malam. Malam ini begitu damai dan tenang. Bahkan suara tangis anak-anak yang biasanya berisik malam ini tidak terdengar. Anak saya juga tidak rela. Malam yang begitu tenang, seakan tidur kami dinabobokkan oleh seorang ayah pada anak-anaknya, ya seorang presiden pada rakyatnya. Sewaktu Bapak Presiden pamit untuk melanjutkan perjalanannya, barulah saya mendekat untuk ikut menjabat tangan itu. Dengan lirih saya ucapkan terima kasih dan kata maaf yang mungkin tidak dimengerti oleh Bapak Presiden. Dalam hati saya memohon pada Sang Khalik, maafkan hambamu yang sangat kejam dan membenci pemimpinnya. Kulihat ketulusan pada wajah kurusnya, kulihat keteduhan pada matanya, kulihat senyum tipisnya yang ikhlas sambil menjabat tangan saya. Ingin rasanya memeluk tubuh kurus yang keletihan itu sambil memohon maaf, ampun atas kesalahan-kesalahan yang kulakukan. Tapi saya hanya bisa berkata pelan, maafkan saya Pak. Hanya itu yang keluar dari mulut saya, karena Bapak Presiden dengan cepat menjabat tangan-tangan yang lain. Saya melihat punggung itu menjauh ditemani Bapak Gubernur kami TGB, sosok pemimpin-pemimpin yang baru saja memperlihatkan jati dirinya. Tabiat dan karakternya bukan pencitraan seperti yang selama ini saya tuduhkan. Maafkan saya Bapak Presiden, maafkan rakyatmu yang tidak tahu diri dan hanya mengenalmu dari opini-opini dan sosial media. Walau saya masih bersyukur masih sempat meminta maaf sebelum ajal menjemput dan mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa saya terhadap Sang Ulil Amri, kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanjung, Lombok Utara, Agustus 2018, Muka Anwar. Semoga saya bukan termasuk orang-orang atau golongan yang membenci Bapak Joko Widodo hanya karena melihat berita-berita di medsos yang beredar selama ini. Semoga sedikit cerita ini ada manfaatnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.